Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel. Jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Tidak terasa adik-adik kelas 6, kelas 9, kelas 12 akan segera lulus dan kita memasuki tahun ajaran baru tahun 2022 tahun 2023, dan ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan panduan penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Timur. Jadi adik kita cari informasi tentang PPDB. Ini Jawa Timur sudah mengeluarkan panduan yang bisa kita pelajari sebelum kita mendaftarkan diri sebagai peserta PPDB tahun pelajaran 2022 tahun pelajaran 2023. Pertama, latar belakangnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2001 tanggal 7 Januari tahun 2001 tentang penerimaan siswa baru atau penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Kedua, Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 15 tahun 2022 tanggal 14 Maret tahun 2022 tentang penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa. Ini yang menjadi kewenangan provinsi ya. Sedangkan untuk TK, SD, SMP ada di kabupaten. Zona dalam PPDB Jawa Timur tahun 2022 adalah zona administratif kabupaten dan kota. Di Jawa Timur ada 38 kabupaten atau kota, berarti ada 38 zona PPDB Jawa Timur tahun 2022. Sistem zonasi adalah seleksi berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah. Ketentuan Umum PPDB Jawa Timur tahun 2022. 1. Pendaftaran PPDB melalui jalur A zonasi kuotanya 50%, kedua jalur afirmasi kuotanya 50%. Nanti ada penjelasan di bawah. C. Perpindahan orang tua atau wali 5% dan jalur prestasi 30%. 2. Jalur pendaftaran PPDB dilarang menggunakan tes masuk. Jadi untuk sekolah-sekolah di bawah Dinas Pendidikan Jawa Timur tidak boleh menggunakan tes masuk. Tetapi untuk teman-teman yang di Kemenak saya lihat masih menggunakan tes masuk ya, karena kebijakannya memang berbeda. Nah, 3. Pengecualian jalur PPDB online di Jawa Timur. A. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus Semanor, SMA Negeri Olahraga, SKN 12 Surabaya. B. Sekolah berasrama, SMA Negeri Taruna Jawa Timur. C. Sekolah terbuka, SMA Terbuka 19 Surabaya, SMA Terbuka Kepanjen Malang, SMA Terbuka 11 November Kediri, SMA Terbuka Rejo Tangan Tulungagung. D. Sekolah di wilayah kepulauan, pegunungan, dan pedalaman, misalnya SMA Negeri 1 Masa Lembu. E. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombel. Nomor 5. Bagi peserta didik yang tidak memiliki kartu keluarga karena keadaan tertentu dapat digantikan dengan surat keterangan domisili. Keadaan tertentu yang dimaksud meliputi A. Bencana alam, B. Bencana sosial. Menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana disebutkan ada 3 jenis bencana, yakni bencana alam, non-alam, dan sosial. Bencana non-alam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non-alam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemi, dan wabah penyakit. Wabah corona, virus COVID-19 dikategorikan masuk dalam bencana non-alam atau pandemi. Nomor 6. SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili di dekat dengan sekolah 10% dari daya tampung sekolah melalui jalur zonasi SMK. Jadi kalau zonasi SMK tadi 10%, yang SMA tadi 50%. 7. Untuk SMK, calon peserta didik wajib melampirkan surat keterangan sehat dan surat keterangan tidak buta warna pada kompetensi keahlian yang
mempersyaratkan hal tersebut. Jalur PPDB Jawa Timur tahun 2022 jenjang SMA: 1. Jalur afirmasi 15%, 2. Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali 5%, 3. Jalur prestasi hasil lomba baik lomba akademik maupun lomba non-akademik 5%, 4. Prestasi nilai akademik 25%, ini gabungan rata nilai rapot semester 1 sampai dengan 5 dan nilai akreditasi sekolah sebelumnya berarti SMP ya, itu 5. Yonasi SMA 50%. Sedangkan jalur PPDB Jawa Timur tahun 2022 untuk jenjang SMK ada perbedaannya di Yonasi ya, di Yonasi dan di prestasi akademik. Afirmasi 15%, perpindahan tugas orang tua atau wali 5%, prestasi hasil lomba baik akademik maupun non akademik 5%, dalam prestasi nilai akademik 65% dan zonasi 10%. Nah, jadi beda yang nyolok di nomor 4 dan di nomor 5. Tahapan pelaksanaan PPDB Jatim tahun 2022. Tahap 1 SMA SMK afirmasi 15%, pindah tugas orang tua 5%, prestasi hasil lomba 5%. Tahap 2 untuk SMA prestasi nilai akademik 25%. Tahap 3 untuk SMK Yonasi 10%. Tahap 4 untuk SMA Yonasi SMA 50%. Dan tahap 5 SMK prestasi nilai akademik 65%. Ketentuan jalur afirmasi yaitu jalur yang 15% tadi, yang kuotanya 15%, keluarga tidak mampu 7%, anak buruh 5%, penyandang disabilitas 3%. Keluarga tidak mampu ini terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah antara lain KIP, KIS, KKS, PB, PNT dan lainnya. Seleksi berdasarkan jarak rumah ke sekolah. Yang 5% untuk anak buruh terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah dan memiliki tanda anggota serikat buruh. Seleksi berdasarkan jarak rumah ke sekolah, masih memperhatikan zonasi. Penyandang disabilitas 3%, masuk kategori difabel dan telah menyelesaikan pendidikan jenjang SMP. Mendapat surat keterangan dari psikolog, psikiater, atau dokter spesialis yang melampirkan surat keterangan dari sekolah asal yang menerangkan jenis ketunaan siswa. Ketentuan jalur pindah tugas orang tua atau wali 5% terbagi seperti ini: pindah tugas 2%, pindah tugas orang tua atau wali melampirkan surat keterangan pindah dari instansi atau perusahaan dan surat keterangan domisili. Kedua, anak GTK 2%, untuk anak guru dan tenaga pendidik jenjang SMA, SMK, SLB baik PNS maupun non PNS ya. Jadi GTK itu singkatan guru dan tenaga kependidikan. 2, hanya bisa mendaftar di tempat orang tua bertugas, maksudnya orang tua mengajarnya di situ. 3, melampirkan surat tugas orang tua. 4, diseleksi berdasarkan jarak rumah ke sekolah. Lalu berikutnya yang ketiga, jalur nakes. Nakes artinya apa? Anak kesehatan ya, anak tenaga kesehatan 1%, masuk anak dokter, perawat, sopir ambulan dan tenaga teknis yang terlibat langsung dalam penanganan COVID-19. Dibuktikan dengan surat keterangan dari direktur rumah sakit atau kepala puskesmas. Diseleksi berdasarkan jarak rumah ke sekolah. Berikutnya ketentuan jalur prestasi hasil lomba 5%. Jalur prestasi hasil lomba 5% dibagi 2, lomba akademik 2%, lomba non-akademik 3%. Ketentuannya 1, perlombaan atau kejuaraan yang dilaksanakan baik secara berjenjang atau tidak berjenjang. 2, diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta di tingkat kabupaten atau kota atau provinsi, nasional atau internasional. 3, diberi skor dengan ketentuan tertentu dari seluruh jenis perlombaan atau kejuaraan. 4, diprioritaskan prestasi kategori perorangan atau individu. Jika kuota tidak terpenuhi, maka dilakukan seleksi pada seleksi kategori beregu. 5, prestasi beregu jumlah yang diterima di setiap satuan pendidikan maksimal 2 anak dari setiap jenis perlombaan. Verifikasi dan legalisasi sertifikat atau piagam dilakukan oleh kepala sekolah asal. 7, apabila di dalam sertifikat tidak tulis jenjang lomba, maka harus dilampirkan surat keterangan dari kepala sekolah asal tentang jenjang lombanya. Berikutnya sistematika penghitungan skor jalur prestasi hasil lomba. A, prestasi berjenjang individu, juara 1 tingkat kota 16, provinsi 32, nasional 64, internasional 128.
Juara 2 Kabupaten Kota 8, provinsi 16, nasional 32, internasional 64. Juara 3 Kap Kota 4, provinsi 8, nasional 16, internasional 32. Lalu yang B, prestasi berjenjang atau beregu. Juara 1 Kabupaten Kota 8, provinsi 16, nasional 32, internasional 64. Juara 2 dan 3 sama dengan di atas tadi, sama dengan prestasi berjenjang individu. Berikutnya yang C, prestasi tidak berjenjang untuk individu. Juara 1 Kabupaten Kota 8, provinsi 16, nasional 32, internasional 64. Yang juara 2 Kap Kota 4, provinsi 8, nasional 16, internasional 32. Sedangkan juara 3 Kap Kota 2, provinsi 4, nasional 8, internasional 16. Sedangkan yang D, prestasi tidak berjenjang beregu. Juara 1 Kap Kota 4, provinsi 8, nasional 16, internasional 32. Juara 2 Kap Kota 2, provinsi 4, nasional 8, internasional 16. Juara 3 Kap Kota 1, provinsi 2, nasional 4, internasional 8. Catatan khusus tahfidz Quran, scoring berdasarkan jumlah juz. Hafal 5 sampai 9 juz nilainya 16. Hafal 10 sampai 9 juz nilainya 32. Hafal 20 sampai 29 juz nilainya 64. Hafal 30 juz nilainya 18. Alhamdulillah, hafidz Quran ternyata juga dinilai oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, luar biasa ini. Berikutnya delegasi sekolah yang dikirim di tingkat provinsi, nasional, internasional, skor dihitung dengan cara delegasi individu setara dengan juara 3, prestasi tidak berjenjang individu sesuai tingkatannya. Lihat di atas ya. Delegasi beregu setara dengan juara 3, prestasi tidak berjenjang beregu sesuai tingkatannya. Lalu untuk sertifikat tahfidz Quran dikeluarkan oleh pondok pesantren, lembaga tahfidzul Quran, dan dilegalisir oleh kantor Kemenag kabupaten atau kota. Ketentuan jalur prestasi nilai akademik SMA / SMK. Prestasi nilai akademik ada 2, gabungan rata nilai rapot semester 1 sampai 5 dengan bobot 70%. Nilai akreditasi sekolah asal maksudnya SMP bobotnya 30%. Nilai mata pelajaran atau pengetahuan yang diambil dari 1 sampai 7 yaitu pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris. Nilai akreditasi menggunakan nilai angka dengan ketentuan bagi sekolah yang masa berlakunya akreditasi habis, maka menggunakan nilai akreditasi yang terakhir. 2, bagi sekolah yang belum atau tidak terakreditasi, maka diberi nilai akreditasi 70. 3, bagi sekolah dari luar Jatim melembagkan fotokopi sertifikat akreditasi sekolah. Jika jumlah nilai akhir sama, maka peringkat ditentukan berdasarkan prioritas urutan nilai mata pelajaran. 2, waktu pendaftaran. Ketentuan jalur zonasi SMA yang 50%. 1, sekolah dalam zona dapat menerima pendaftar dari dalam dan luar zona pada zona yang berbatasan. 2, calon peserta didik baru dapat memilih 3 sekolah tujuan. Ketiganya dapat di dalam zona atau 2 di dalam zona, 1 di luar zona. 3, sekolah pada Kap Kota berbatasan provinsi dapat menerima pendaftar dari luar provinsi yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi atau tidak dibatasi kota. 4, domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling sedikit 1 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB tahun 2022 tahap 1 yaitu tanggal 20 Juni tahun 2022. Nomor 5, untuk kartu keluarga baru yang diterbitkan kurang dari 1 tahun karena suatu hal harus dilampiri surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten atau kota setempat dengan disertai penjelasan alasan perubahan kartu keluarga sesuai hal dimaksud meliputi A, kartu keluarga baru karena penambahan pengurangan anggota keluarga lain dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru telah masuk dalam KK paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB tahun 2022 yaitu tahap 1 tanggal 20 Juni tahun 2022. Yang B, kartu keluarga baru setelah pindah rumah
dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru adalah anak kandung. Ketentuan nomor 6, bagi calon peserta didik baru yang tidak memiliki kartu keluarga karena keadaan tertentu meliputi bencana alam dan atau bencana sosial, diantaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial, dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pejabat di kelurahan atau desa tanpa dibatasi masa domisili. 7. Bagi calon peserta didik baru dari pondok pesantren, panti asuhan, panti sosial mengikuti tempat kedudukan lembaga, dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga. Sedangkan ketentuan jalur zonasi SMK yang kuotanya 10%, 1. SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik baru yang berdomisili terdekat dengan sekolah 10% dari daya tampung sekolah tanpa ada batasan wilayah administrasi. 2. Calon peserta didik baru dapat memilih 3 kompetensi keahlian pada satu sekolah atau di sekolah yang berbeda. 3. Sekolah pada kabupaten kota berbatasan provinsi dapat menerima pendaftar dari luar provinsi yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi, tidak dibatasi kuota. 4. Domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB tahun 2022 tahap 1, yaitu tanggal 20 Juni tahun 2022. Nomor 5, untuk kartu keluarga baru yang diterbitkan kurang dari 1 tahun karena suatu hal harus dilamiri surat keterangan dari Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil di Kap atau kota setempat dengan disertai penjelasan alasan perubahan kartu keluarga sesuai hal dimaksud meliputi: A. Kartu keluarga baru karena penambahan atau pengurangan anggota keluarga lain dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru telah masuk dalam KK paling singkat 1 tahun sebelum tahun pendaftaran PPDB tahun 2022, yaitu tahap 1 tanggal 20 Juni tahun 2022. Yang B. Kartu keluarga baru karena pindah rumah dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru adalah anak kandung. Ketentuan nomor 6, bagi calon peserta didik baru yang tidak memiliki kartu keluarga karena keadaan tertentu meliputi bencana alam dan atau bencana sosial, diantaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial, dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pejabat di kelurahan atau desa tanpa dibatasi masa domisili. Nomor 7, bagi calon peserta didik baru dari pondok pesantren, pantai asuhan, pantai sosial mengikuti tempat kedudukan lembaga, dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga. SMA, SMK swasta terlibat dalam PPDB SMA negeri. SMA, SMK swasta mendapat akses website PPDB Jatim untuk melakukan entry: 1. Lokasi sekolah, 2. Pagu, 3. Alamat sekolah, 4. Alamat website. Mohon maaf, Anda belum diterima pada PPD SMA negeri Jawa Timur tahun 2022. Segera mendaftar di SMA SMK swasta terdekat dari rumah Anda. Untuk SMA, alamat, jarak, total pagu sudah terisi, belum dan seterusnya. Jadwal kegiatan meliputi tanggal, waktu, dan keterangan. A. Umum, sosialisasi Juknis PPD Jatim tahun 2022 Maret sampai Mei tahun 2022. Jam kerja offline. 2. Entry, verifikasi, dan pembetulan nilai rapot. A. Entry nilai rapot oleh sekolah SMP atau yang sederajat tanggal 23 sampai 25 Mei tahun 2022 mulai jam 01.00 sampai dengan 23.59 WIB online. Yang B. Verifikasi nilai rapot oleh calon pendaftar tanggal 27 sampai 30 Mei tahun 2022 pukul 01.00 sampai 23.59 WIB online. C. Pembetulan nilai rapot oleh sekolah SMP atau yang sederajat mulai tanggal 28 sampai 31 Mei tahun 2022. Jam kerja 01.00 sampai 23.59 WIB online. Yang B. Pra pelaksanaan PPDB tahun 2022. 1. Pengambilan PIN oleh calon pendaftar tanggal 2 sampai 18 Juni tahun 2022. Jam kerja 01.00 sampai dengan 23.59 online. 2. Latihan pendaftaran
dilaksanakan tanggal 13 sampai 18 Juni tahun 2022. Jam kerja 01.00 sampai 23.59 WIB online. Yang C, tahap 1 jalur afirmasi perpindahan tugas orang tua wali dan prestasi hasil lomba. 1 pendaftaran 20 sampai 21 Juni tahun 2022. Dilaksanakan online mulai pukul 01.00 sampai 23.59 WIB. 2. Verifikasi dan validasi oleh SMA SMK dilaksanakan 21 sampai 23 Juni tahun 2022, tertulis sama dengan jam 16 WIB online. 3. Pengumuman 24 Juni tahun 2022 08 WIB online. 4. Cetak bukti penerimaan oleh siswa 24 Juni tahun 2022 jam 08.00 sampai 23.59 WIB online. D. Jalur 2 jalur prestasi nilai akademik SMA. 1. Pendaftaran 25 sampai 26 Juni tahun 2022 online mulai 01.00 sampai 23.59. 2. Penutupan 26 Juni tahun 2022 pukul 23.59 WIB online. 3. Pengumuman 27 Juni tahun 2022 08.00 WIB online. 4. Cetak bukti penerimaan oleh siswa 27 Juni tahun 2022 08.00 sampai 23.59 WIB online. Berikutnya tahap E, tahap 3 jalur zonasi SMK. 1. Pendaftaran 28 sampai 29 Juni dilakukan online pukul 01.00 sampai 23.59 WIB. 2. Penutupan 29 Juni tahun 2022 dilaksanakan secara online 23.59 WIB. 3. Pengumuman 30 Juni tahun 2022 08.00 WIB online. 4. Cetak bukti penerimaan oleh siswa 30 Juni tahun 2022 08.00 sampai 23.59 WIB online. F. Tahap 4 jalur zonasi SMA. 1. Pendaftaran tanggal 1 sampai 2 Juli tahun 2022 dilaksanakan online pukul 01.00 sampai 23.59 WIB. 2. Penutupan 2 Juli tahun 2022 dilakukan online 23.59 WIB. 3. Pengumuman 3 Juli 2022 08.00 WIB online. 4. Cetak bukti penerimaan oleh siswa 3 Juli 2022 online 08.00 sampai dengan 23.59 WIB. Yang G, tahap 5 jalur prestasi nilai akademik SMK. 1. Pendaftaran 4 sampai 5 Juli tahun 2022 online 01.00 sampai 23.59 WIB. 2. Penutupan 5 Juli tahun 2022 23.59 WIB online. 3. Pengumuman 6 Juli 2022 online 08.00 WIB. 4. Cetak bukti penerimaan oleh siswa tanggal 6 Juli tahun 2022 online mulai 08.00 sampai 23.59 WIB. H. Daftar ulang di sekolah dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dilaksanakan tanggal 7 sampai 8 Juli tahun 2022, dilaksanakan offline mulai 08.00 sampai 15.00 WIB. Teman-teman, ini call center yang bisa dihubungi, call center PBDW Jawa Timur tahun 2022. Silakan dicatat, ini penting ya, ini penting sekali. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nomor. Ada 7 nomor yang bisa dilayani. Dan ingat, layanan di hari jam kerja pukul 07.30 sampai 15.30 WIB mulai 23 Mei sampai dengan 6 Juli tahun 2022. Jadi sekarang belum dibuka. Itu teman-teman, informasi PBDB Jawa Timur tahun 2022. Sukses. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk adik-adik, Bapak Ibu yang putra-putranya akan masuk SMA atau SMK atau SLB. Sekian, terima kasih. Dan jangan lupa bagi adik-adik, teman-teman, Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, bantu subscribe. Terima kasih. Jazakumullah bil khair. Semoga kebaikan untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin.
Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.